Selanjutnya i'lamu, ketahuilah, sebagai pengganti dari amma ba'du atau wa ba'du, ya. Tapi pengarang ini nggak menggunakan amma ba'du, ya. Imam Ghazali tidak menggunakan wa ba'du atau amma ba'du, tapi diganti dengan i'lamu, ya. Jadi itu nggak apa-apa, ya. Memang ada yang mengatakan al-ittiba'u khairun minal ibtida'. Al-ittiba' mengikuti Rasulullah SAW, karena Rasulullah selalu mengatakan begitu. Habis alhamdulillah, habis selawat, baru datang amma ba'du atau wa ba'du. Tapi di sini Imam Ghazali bukan ittiba' tapi ibtida', yaitu menciptakan hal yang baru dengan alasan supaya kita lebih tahu lagi bahwa yang akan disampaikan ini sangat penting, ya. Jadi nggak salah, ya, karena ada maksud, ya. Jadi boleh amma ba'du, boleh wa ba'du, boleh i'lamu, ketahuilah kamu semua. Siapa? Ikhwani. Coba lihat tuh, Imam Ghazali, ya, luar biasa akhlaknya. Dipanggil nih orang-orang yang baca buku ini dengan kata-kata ikhwan. Enak kan? Ya, wahai saudara-saudaraku, innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Ikhwan atau ikhwatun itu ya sebenarnya sama sih. Cuman kalau ikhwah itu biasanya untuk senasab. Ikhwah, ya. Kalau ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwatun. Asalnya ikhwah itu untuk yang senasab. Kalau ikhwan untuk yang bukan senasab. Tapi mengapa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi seakan-akan kita orang mukmin senasab, sebapak seibu. Oleh karena itu wala tafarraqu, jangan kita berpecah belah karena kita saudara. Maka Imam Ghazali luar biasa, ya, 2000-an tahun memanggil ikhwani, wahai teman-teman aku, panggilan kasih sayang. Ya, makanya itu kan kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Jadi panggilan-panggilan yang mengenakkan, ya, panggilan yang menggirangkan. Enak kan? Ya, kalau dipanggil dengan panggilan yang menggirangkan enak. Jangan, pendek sini lo, enak nggak? Keling sini lo, enak nggak? Nah, enak. Jangkung sini lo. Ya. Jadi panggilan yang mengenakkan. Jadi ada semangat jadinya. Ya ikhwani, kita rasanya enak banget dipanggil begitu, ya. Wahai saudaraku. Yang kedua, as'adakumullah. Luar biasa, ya. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kamu. Doanya itu, ya. Jadi kalau bahagia enak nggak? Nggak ada lagi, nggak punya duit bahagia, enak nggak? Enak, apalagi punya duit, ya. Jadi mendoakan orang supaya bahagia, maka dipanggillah as'adakumullah sebagai doa. Semoga kamu bahagia, wa iyaya, dan semoga aku juga bahagia. Ya tuh ulama-ulama tuh, ya, akhlaknya luar biasa, ya. Dia nggak panggil wahai muridku, wahai jamaahku, ya, tapi saudaraku, ya. Udah gitu didoain, doanya mustajab nggak? Mustajab. Maka yang baca buku ini insya Allah bahagia, ya. Jadi ngaji ini jangan stres nih, ya, udah didoain, ya. As'adakumullah wa iya, ya. Semoga kamu bahagia dan juga aku bahagia. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa hidup itu yang paling penting bahagia. Hidup pendek, ya, jangan bikin sedih, stres, ya. Ngapain? Akhirnya mati juga, ya.
Ya, kita girang mati, kita sedih mati, mendingan girang aja lah. Ya, ya bahagia. Ya, kan ada di dunia wal akhirah. Ya, bahagia di dunia dan di akhirat. Baik. Bahagianya bagaimana? Bimardatihi, dengan mendapat redha Allah. Kalau Allah sudah redha, enak nggak? Enak. Yang paling penting mendapat redha Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau Allah udah redha, udah enak, udah. Ya, orang redha kita enak nggak? Enak, apalagi Allah yang redha. Bahagianya bimardatihi, dengan mendapat redha Allah. Nah, annal ibadatah, bahwa ibadah itu hamaratul ilmi, buahnya ilmu itu ibadah. Artinya dengan memiliki ilmu maka melahirkanlah semangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita nuntut ilmu ini untuk beribadah. Mengapa? Karena ibadah tanpa ilmu nggak sah. Ibadah hanya ngikutin siapa? Ngikutin Rasulullah SAW. Nggak boleh kita karang-karang, ya. Nggak boleh kita bikin-bikin. Yang enaknya nih ibadah begini, nggak bisa. Ngikutin aja lah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi buahnya ilmu itu ibadah. Makanya kita ngaji ini supaya semangat beribadah. Bukan hanya geroyokan, disuruh ngaji, subuh ngaji, zuhur ngaji, asar ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji, dipakai agak. Ada geroyokan, apa itu? Yang penting gue udah ngaji. Kemana aja gue datang, sono gue datang. Terus yang gue amalin apa? Kagak. Itu, ya kayak buunan rambutan gede, tapi nggak ada buahnya, enak nggak? Tebang aja mendingan. Ngotor-ngotorin aja, ya. Setiap hari sampahnya disapuin. Rambutan kecil pohonnya, tapi buahnya banyak, enak nggak? Nah, jadi samaratul ilmi ibadah. Sekarang kita introspeksi, kita ngaji ke sana, ngaji ke sini, bikin majelis taklim golkar. Ada nggak yang kita amali? Yang kita paham tuh, yang kita dengar tuh dari majelis taklim, ilmu apa itu? Kita amalin kan enggak? Enggak. Oh, berarti belum berbuah ilmu ente. Kenapa? Karena buahnya ilmu itu ibadah. Makanya supaya kita introspeksi, wah iya benar ya, gue udah ngaji banyak banget, tapi amal gue mana? Ya, hanya dengar kuping kanan, doang kuping kiri. Yang penting udah ngaji, bawa buku, bawa tos. Gue ngaji di sana, gue ngaji di sini. Hanya kebanggaan doang. Ya, bangga nggak? Ya, subuh semuanya gue ngaji, di mana aja gue datang. Yang jauh-jauh di Palani, depan rumahnya dia kagak datang. Ya. Yang penting gue ngaji jauh ngetop. Ya. Apa buktinya? Ada kagak? Nggak ada. Nggak berbuah ilmu ente itu. Nah, kalau nggak berbuah buat apa? Ya, hanya semangat doang. Kenapa? Karena hidup kita kan buat ibadah kan. Dengan ibadah harus pakai ilmu. Maka kita belajar supaya kita bisa beribadah. Yang kedua, wa faidatul umri, manfaatnya umur untuk beribadah. Jadi ini kita baca satu-satu ya, supaya paham. Jadi bukan masalah selembar dua lembar, buat apaan? Yang penting udah 3 lembar gue baca. Paham enggak? Agak banyaknya doang. Buat apaan belajar begitu? 1 baris saja. Merubah kita, itu yang penting. Dan itu
Itu tujuannya belajar, bukan sekedar 2 lembar, 3 lembar. Apaan ngaji apaan 3 lembar? Ya? Belajar apaan? 3 lembar itu, yang penting udah 3 lembar, habisin. Di sekolahan kurikulumnya, ya, habisin bodoh dah. Ya. Yang penting udah selesai. Guru bebas. Kalau majlis taklim nggak bisa. Yang paling penting itu mengaji syarah. Penjelasannya yang penting. Kalau mau baca sendiri, beli aja bukunya, terjemahannya banyak. Ya, kita punya guru supaya guru menjelaskan atau. Ini kalau udah baca ini udah paham, nanti nggak usah ngaji di mana-mana juga udah paham. Entah di mana-mana dia baca buku ini, kita udah paham. Oh, udah paham itu yang paling penting, bukan sekedar banyaknya doang. Makanya kita sengaja nih atau karena masih panjang perjalanan. Entah kalau kita udah paham, kesononya gampang. Jadi ilmu itu, ibadah itu wafaidatul umri, manfaatnya umur dipakai untuk beribadah. Umur yang nggak dipakai ibadah, umur apa namanya? Umur yang tidak bermanfaat. Nah, kalau umur yang nggak ada manfaat, buat apaan hidup? Makanya kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an. Orang yang nggak mau belajar, orang bodoh, takbirin 4 kali. Takbirin 4 kali maksudnya apa? Mati dong. Ya. Di hidup makan minum doang. Ya. Dengan mati dah sekalian. Ya. Jadi hidup ini bukan buat main-main, supaya ada manfaatnya. Bahkan kan kita suka dengar tuh hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, bagus amalnya. Wasyarun nasi, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang tapi amalnya jelek, ya. Jadi kita menuntut ilmu untuk beribadah. Semuanya itu faidatul umri, manfaatnya umur kita beribadah. Artinya umur kita ini jangan kita sia-siain, ya. Semuanya 24 jam untuk beribadah kepada Allah. Wa hasilul abidi al-aqwiya. Wa hasilul abidi artinya manfaat seorang hamba yang kuat yang didapat itu adalah beribadah. Itu yang didapat. Ya, dalam hidupnya dia mendapatkan dirinya kuat beribadah kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya. Wa hasilul abidi al-aqwiyai, dan itulah yang didapat oleh seorang hamba yang kuat. Al-abid dari kata al-ibadah. Al-abid dari kata al-ibadah, artinya orang yang beribadah. Al-abid, al-ubbad, ya, orang yang ahli ibadah. Nah, kemudian wa bidha'atul awliya. Bid'ah itu kalau bahasa kita harta, ya. Hartanya para aulia, wali-wali adalah beribadah. Aulia itu banyak, ya. Ada yang berpendapat aulia dari kata wali. Al-waliyu jamaknya aulia, ya. Ada yang mengatakan yang namanya wali itu adalah orang yang hidupnya hanya ibadah doang, nggak mencari manfaat dunia, nggak mencari manfaat akhirat. Jadi andai kata nggak ada akhirat juga tetap dia ibadah, ya. Itu pendapat tuh, gitu. Itu derajat paling tinggi dah tuh, ya. Jadi yang dia pikirkan ibadah aja lah, ya. Nah, ada juga wali, di samping dia beribadah, juga dia menikmati kenikmatan yang halal.
Kenikmatan yang halal itu ya dia makan, dia minum, dia tidur, dia beristri, dia pergi jalan-jalan, biasa dah, ya. Tapi dia taat kepada Allah. Maka kan ada ayat, ana inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi yang namanya wali itu tidak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Jadi kita ini dilarang takut, dilarang sedih. Bisa nggak? Ada nggak nih kita rasa takut? Ada kan? Nah, berarti belum wali. Ya. Ada nggak kita rasa sedih? Nah, berarti belum wali. Kalau wali Allah nggak takut dengan dunia, nggak takut dengan kemiskinan, nggak takut dengan penyakit, nggak takut dah. Ya. Orang biasa nggak sedih, artinya dia nggak dapat harta, dia nggak dapat pangkat, dia nggak dapat kehormatan, dia nggak sedih karena hidupnya hanya untuk ibadah saja. Andai kata nggak dikenal, nggak apa-apa, emang dia nggak mencari. Kalaupun terkenal juga diumpet supaya orang nggak kenal. Mengapa? Karena dia hanya ingin ibadah saja. Makanya kalau orang masih pengen terkenal, ya, supaya orang hormatin, itu belum mencari akhirat namanya, itu masih ngikutin nafsu. Jadi maaf ya, ini kitab tasawuf ya, jadi kitab yang betul-betul untuk mensucikan hati kita. Jadi jangan mencari dunia lah ya. Ya, yang penting kita ibadah aja lah. Mau dikenal nggak mau dikenal juga kita nggak kaget, nggak dikenal juga kita nggak cari. Ya. Dan kita tidak ingin supaya orang hormatin, kita nggak berubah, nggak dihormatin juga kita nggak sedih, karena tujuan kita untuk ibadah. Tiap orang nih untuk ibadah, kita lahir sendirian, kita mati sendirian, ya kan? Nah, jadi tujuan kita ibadah aja, bukan mencari supaya orang hormatin, supaya orang puji-puji, supaya dapat dunia. Nggak ada, ibadah aja ya. Orang kenal nggak ada masalah ya. Karena apa? Karena akhirnya kita pulang sendirian kan, sendirian ya. Dipuji-puji kita, pas kita mati langsung hilang nama kita. Nih ingat nih ya, di dunia dipanggil umpamanya kiai, haji, profesor, doktor, si anu. Pas di mati disebut lagi nggak? Disebut lagi nggak namanya? Enggak. Diganti apa yang namanya? Hah? Dipanggil mayit. Ya. Umpamanya profesor, dokter, kayak haji, meninggal di rumah sakit. Udah. Tahu-tahu pas dia orang jamaah nih pada mau nengok ke rumahnya, belum datang itu profesor doktornya. Nah, kira-kira yang nanya itu, Profesor Dokter Ki Haji Ano udah datang apa belum? Apa mayitnya udah sampai apa belum? Mayitnya langsung hilang, nggak sebut lagi. Padahal waktu masih sakitnya, kata jamaah, yuk kita tengokin yuk, kayak haji, profesor, doktor, si Ano. Pas dia mati, yuk kita tengokin mayit itu yuk. Itu ya, jadi jangan tertipu dengan pujian orang. Orang memuji kita waktu kita hidup doang, dan itu juga waktu kita berkuasa, waktu kita punya harta. Coba lo susah, dipuji nggak? Imam Ali itu ditanya, berapa teman kamu? Kata Imam Ali, tungguin, saya susah dulu. Makanya tuh kalau kita lagi susah, kita lagi sakit, ya, orang-orang yang perhatian sama kita, tandain itu orang baik. Tapi kalau kita lagi makmur, baru jual kebun, semua ngaku mindon, lu kan masih mindon, susah aja, ngumpet semua orang. Itu manusia tuh begitu. Ya, makanya ketika kita lagi susah, tetap ada yang nemenin kita, tandain tuh, itu dia tuh orang baik.
Tapi kalau kita lagi makmur, semuanya orang. Yang nggak pernah nongol juga datang, ngapain? Mau silaturahim udah lama nggak pernah ketemu. Wah, coba. Ya kan begitu kan? Nah, makanya jangan tertipu, ya, jangan nggak dipuji-puji. Ah, itu lo, entar masih hidup, entar lo mati, dilupa. Ya. Jadi jangan sampai kita salah arah. Kita buat hidup ini buat ibadah, udah fokus ibadah. Disuruh belajar, fokus belajar. Jangan mencari-cari penghormatan. Jangan minta supaya dikatakan orang alim, orang hafid, nggak penting. Semua kembali kepada kita. Baik, cakep lah. Wa tariqul atqiya, dan jalan orang-orang atqiya yang bertakwa adalah beribadah. Semua tujuannya ibadah. 24 jam dia makan, niatnya buat ibadah supaya kuat. Dia minum, tujuannya buat ibadah supaya kuat. Sampai dia tidur sama bininya pun dia niatin supaya mendapat keturunan yang soleh dan soleh. Semua ibadah. Sampai tidurnya pun dia niat untuk ibadah supaya malam bisa tahajud, bisa belajar, bisa berzikir. Semuanya niatnya buat ibadah. Itulah yang dinamakan tariqul atqiya, jalan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu beribadah. Wa qismatul a'izzati, qismah itu bagian, ya, bagian orang-orang a'izzah. Al-a'izzah jamaknya al-aziz, al-aziz jamaknya al-a'izzah, artinya yang nggak ada bisa dikalahin. Lah masih lah, itu namanya al-aziz, namanya itu, ya. Seperti Lutfi Aziz, nah itu nggak ada yang bisa saingin lah, ya. Lah Aziz lah, luar biasa, udah Lutfi Aziz lagi, masya Allah. Dan nama Allah kan Al-Aziz, ya, yang maha cakep, yang maha bagus, yang maha kuat, yang maha bijaksana, yang nggak ada yang bisa ngalahin. Al-A'izzah namanya Al-Aziz, bagian nasib dari orang-orang yang mulia, yaitu beribadah. Ismah bagian, ya. Al-A'izzah orang yang bahagia, orang yang mulia. Wa maqsidu zawil himmah, maksud tujuan, ya, dari kata al-qasdu, tujuan sampai zawi, orang-orang yang memiliki al-himmah, semangat, al-himmah semangat untuk beribadah, itu namanya al-himmah, ya, semangat yang sangat kuat untuk berbuat baik, namanya himmah. Jadi ibadah itu tujuan orang-orang yang memiliki semangat yang kuat untuk beribadah. Jadi tujuannya ibadah, nggak ada lagi, ya. Sampai dia lupa sama dirinya, sampai dia lupa sama dunia, sampai dia lupa semuanya. Yang diingat hanya Allah. Ya. Makanya banyak orang-orang yang pada ibadahnya itu pakai hati, ya. Wali-wali Allah itu jarang minta, jarang berdoa, dimintanya melalui batinnya, ya. Kayak Ibrahim dibakar, diam aja kan, ya. Kata malaikat, Ibrahim, minta kepada Allah supaya kamu diselamatin. Apa kata Ibrahim? Allah lebih tahu lagi. Coba kalau kita begitu, kata malaikat, minta sama Allah, minta nggak? Langsung minta. Ibrahim nggak ada, Allah lebih tahu lagi, biarin aja. Bisa nggak tuh kita begitu? Nggak bisa. Kita nggak bisa dikit, ya Allah, dikit-dikit, ya Allah. Tasbih 2 tasbih itu. Lagi susah, ya. Lagi makmur aja hilang tuh tasbih, tahu dah. Ya. Mulutnya udah nggak kenal Allah lagi dah, ya. Kenapa? Karena kita lemah, dikit-dikit minta, ya. Kalau wali Allah dia nggak zahirkan, di batinnya dia minta. Makanya tuh ada pendapat, ini negeri yang rusak ini nih, mengapa orang-orang soleh pada nggak berdoa kepada Allah?
Jawabannya belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah izinkan, dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kata Umar bin Khattab, kalau kamu sudah bisa baca doa, jangan pikirin dikasih apa kagak. Pikirinlah kalau Allah tidak takdirkan kamu bisa baca doa. Nah, kelihatannya gampang kan? Tapi kalau Allah nggak takdirin, nggak bisa baca doa. Bawaannya nggak sempet mulu, entara. Kenapa? Allah nggak takdirin. Tapi kalau takdir kamu bisa baca doa dengan mudah. Ketika kita bisa baca doa, sudah pasti astajib lakum, aku ijabah. Jadi doa itu kata Nabi ada 3. Yang pertama diijabah apa yang kita minta. Yang kedua dijauhkan kita dari musibah. Yang ketiga disimpan pahalanya di akhirat. Maka ibadah baca doa lah, ya. Karena apa? Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi semuanya itu maksidu zawil himmah. Tujuan dari orang yang memiliki semangat yang kuat, tujuannya untuk beribadah. Yang selanjutnya wasyi'arul kiram. Syiar ay alamah, tanda orang yang kiram. Al-karim jamak al-kiram. Al-karim itu orang mulia luar biasa. Orang yang nggak diminta dikasih itu namanya karim. Kita nggak minta dikasih itu namanya al-karim. Abdul Karim, ada nggak namanya Abdul Karim sini? Oh, makanya kalau nama Allah nggak boleh Al-Karim, harus tambahin Abdul Karim. Al-Razzaq harus tambahin Abdul Razzaq. Harus pakai Abdul, ya. Al-Rahman harus tambahin Abdul Rahman. Nggak boleh namain Al-Rahman, karena Al-Rahman itu nama Allah. Jadi tambahin Abdul Rahman, hamba Allah, ya. Al-Jabbar namain Abdul Jabbar. Al-Halim nama Allah, tambahin Abdul Halim. Orang yang namanya Abdul Halim harusnya sabar, ya. Namanya Abdul Halim berantem mulu, ganti namanya mendingan dah, ya. Al-Jabbar Abdul Jabbar, ya. Jadi nama itu berpengaruh dah nama itu, ya. Kata Shakespeare, buat apaan sih nama? Ya. Dia orang kafir. Tapi menurut kita nama itu bermanfaat karena berpengaruh, ya. Apalagi orang yang namanya Muhammad, jangan diejek-ejek, ya. Orang yang namanya Muhammad jangan diejek-ejek. Yang namanya Ahmad jangan dicaci maki karena itu nama Rasulullah SAW. Yang namanya Al-Mustafa itu nama Rasulullah SAW, ya. Jangan diejek, ya. Makanya nama itu penting, ya. Jangan dikatakan nggak penting, ya. Baik, jadi syiarul kiram, alamat syiar bagi orang-orang yang mulia. Lawannya laimun. Laim orang yang nggak karim, ya. Apa namanya itu? Orang yang jelek banget lah, ya. Orang yang nggak bersyukur namanya laimun, ya. Ada kata-kata idza akramtal karima malaktahu wa idza akramtal laima tamarroda. Jika kamu muliakan orang mulia, kamu akan mendapatkannya, memilikinya. Tapi kalau kamu muliakan orang yang hina, dia akan merusak kamu, ya. Kita tolong umpamanya singa palanya nyangkut di ranjau, terus kita copotin tuh ranjaunya supaya singa selamat. Habis itu dia bersyukur nggak? Itu singa dimakan kita sama dia, ya. Itu naim namanya itu, ya. Kita bela orang yang apa namanya, orang yang jelek begitu, bukannya dihormatin kita, maka kita bakal dipijak-pijak. Maka jangan salah menghormati orang, ya. Salah menghormati orang maka
bahkan dia akan mencelakakan kita, ya. Maka muliakanlah orang yang mulia. Baik. Wa hirfatur rijal. Hirfah itu pekerjaan, ya, perbuatan, ya. Hirfah, ya. Hirfah itu apa namanya? Amal, ya. Hirfatur rijal, pekerjaannya ar-rijal. Ar-rijal itu orang yang mulia, namanya ar-rijal. Pekerjaan orang mulia adalah al-ibadah. Di dalam beribadah. Wakhtiyaru ulil absar, dan pilihan orang-orang yang memiliki al-absar, yaitu memiliki pandangan yang jauh, namanya al-absar. Basar, basirun, ya. Kalau nazara pakai al-ain, melihat. Kalau basara pakai hati, ya. Ulil absar, ya, ulil absar yaitu orang-orang yang alim, ya. Hirfatu wakhtiyaru ulil absar, pilihan orang-orang alim yaitu untuk beribadah. Ibadah dalam arti luas, ya. Ibadah dalam arti luas maksudnya melakukan perbuatan apa saja yang diridhoi oleh Allah, ya. Di samping ibadah mahdhah, umpamanya sholat, ya, puasa, zakat, haji, termasuk juga beribadah taat sama orang tua, termasuk juga suami wajib memberi nafkah kepada istri, nafkah zahir, nafkah batin. Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya. Itu diantara itu kewajiban, ya. Istri tidak wajib memberi nafkah kepada suami, ya. Tapi kalau bininya kaya, suaminya dikasih, alhamdulillah, ya. Bahkan kalau mau kasih, kasihlah kepada suami. Dan itu di zaman Nabi terjadi. Ada seorang istri kaya, suaminya ada namanya Abdullah, apa gitu, saya lupa. Ada di hadis, dia pengen bersedekah kepada suaminya. Terus disuruh suaminya tanya kepada Nabi. Kata suaminya, ente aja dah, gitu. Namanya Zainab. Dia datang menghadap Nabi. Ya, dia nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sedekah sama suami saya, boleh nggak? Kata Rasul, boleh, gitu, ya. Makanya kalau suaminya miskin, istrinya kaya, kalau mau sedekah, kasihlah kepada suami dulu, ya. Zakat, istri boleh memberikan zakat kepada suami. Mengapa? Karena istri tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada suami. Tapi kalau suami tidak boleh membayar zakat kepada istri. Kenapa? Karena suami wajib memberi nafkah kepada istri. Jadi istri boleh, silakan. Bahkan utamakanlah suami. Di zaman Nabi sudah terjadi, ya. Jadi kalau mau sedekah itu ke dalam tuh, ke keluarga dulu, baru keluar, ya. Ada nggak nih keluarga kita orang nggak mampu? Ada, itu dulu, jangan keluar, ya. Karena kata Nabi, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa 'alal rahimi thintani shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin pahalanya 1. Tapi kalau sedekah kepada kerabat kita pahalanya 2. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Wahia sabilus sa'adati. Wahia ay al-ibadah sabilu, jalan as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi kalau kita pengen bahagia, beribadah, ya, taat kepada Allah, pasti kita bahagia. Sholat saja, orang yang sholat hatinya tenang, ya. Orang baca Quran hatinya tenang, baca selawat hatinya tenang, bersedekah hatinya tenang. Bahkan kata Nabi, da'u mardhakum bis shadaqah, obati yang sakit
dengan sedekah. Sedekah kan ibadah kan? Ibadah dengan harta. Ya. Jadi orang yang beribadah sabilus sa'adah. Jalan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan beribadah kepada Allah. Masya Allah. Kadang-kadang orang mencari kebahagiaan dengan narkoba. Ada nggak tuh? Mencari kebahagiaan dengan main perempuan. Ada nggak? Mencari kebahagiaan dengan nonton musik-musik. Ya, ada nggak tuh gitu? Mencari kebahagiaan dengan macam-macam lah. Ya, tadi sebutin baru tersinggung lagi. Ya. Nah, tapi sebenarnya kebahagiaan itu didapat dengan beribadah kepada Allah. Termasuk juga tidur sama bini, ibadah. Yang punya bini, ya, yang nggak punya bini sabar aja. Ya, ibadah. Ya, ya. Nah, jadi sabilus sa'adah, jalan menuju kepada kebahagiaan adalah dengan beribadah. Cobalah orang yang nggak ibadah, bahagia nggak hidupnya? Dia minum, dia mabok, dia narkoba, dia main perempuan, bahagia nggak? Ya? Dia main perempuan, bahagia nggak? Nggak ada. Ya? Cobalah pergi ke tempat perempuan, umpamanya ke rumah janda. Jalannya dari rumah tenang apa diam-diam? Mendek-mendek. Jalannya udah stres. Sampai rumah, masuk rumah janda itu tenang nggak? Kagak tenang. Tidur sama janda itu tenang nggak? Nggak tenang. Coba kalau dia pergi ke masjid, enteng nggak? Ada nggak yang pergi ke masjid mendek-mendek? Ada nggak? Lihat tuh. Ya, beda kan? Jadi ketika kita melakukan maksiat, nggak ada ketenangan. Dari usahanya, niatnya, jalannya, dalam melakukannya pun nggak ada kebahagiaan. Tapi kalau kita ibadah, tenang, tentram. Umpamanya dia pergi ke rumah, umpamanya ya, istrinya 2, dia pergi ke rumah bini muda, ya, dia tenang nggak? Anteng nggak? Atau di jalan pagi-pagi sama bini muda, ya, atau sama bininya dah. Ya. Orang lihat, umpamanya, digila nggak? Ya? Coba jalan ngebino orang, gila nggak? Beda kan? Cobain besok pagi jalan ngebino orang, mundar mandir ke sini tuh. Kok nggak deg-degan itu? Ya? Tapi kalau bini, tenang. Coba, apalagi bini baru, cakep, kaya. Orang lihat juga, ini bini gue nih. Waduh. Orang jauh banget tidak teriak, bini gua nih. Bangga dia, bahagia. Tapi kalau bini orang, ribet dia loh, stres. Nggak ada kebahagiaan sama sekali. Jadi ibadah sabilus sa'adah, jalan menuju kebahagiaan. Termasuk ada di majlis taklim, ini ibadah, bahagia. Meskipun zahirnya capek, tapi hati kita girang. Wa min hajul jannah, dan jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wa ana rabbukum fa'buduni. Aku Tuhanmu, hendaklah kamu beribadah kepadaku. Habis ini ya. Sampai fa'buduni. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مسينه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.